mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini atas segala kebaikan, anugerah dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang kami sembah, Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar tidak sia-sia, tetapi firman-Mu memberkati dan menguatkan kami sehingga kami mengalami pertumbuhan iman dan kerohanian kami di dalam Tuhan. Kami siap mendengarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya bersyukur malam hari ini kita masih dapat beribadah di rumah Tuhan. Saya bersyukur atas segala kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang pertama, Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Kita akan membaca secara berganti-gantian dengan judul perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah pesannya kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak menganggap untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami bersatu menjadi pelayan-pelayan dalam suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh Allah menghidup. Saudara yang terkasih, malam hari ini tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan adalah menjadi suratan terbuka. Kita pernah mendengar bagaimana orang berdoa supaya, atau kita mendengar firman Tuhan juga supaya kita menjadi suratan yang terbuka. Hari ini kita mau belajar apa sih yang dimaksud dengan suratan terbuka dan bagaimana caranya kita menjadi surat yang terbuka. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca ini merupakan kisah bagaimana Paulus berada di tengah-tengah jemaat Korintus saat itu. Dan Paulus memiliki rasa kecemasan, saudara. Kenapa dia cemas? Karena dia punya bayangan bahwa jemaat di Korintus hanya melayani Tuhan kalau dia ada surat tertulis. Kalau kita kan harus ada dulu SK tugasnya gitu ya. Kalau nggak ada SK, nggak mau. Seperti guru, kalau nggak ada SK tugas, dia tidak mau melakukan pekerjaan itu ataupun tidak mau melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh kepala sekolah gitu ya. Mana SK tugasnya? Ini juga yang dialami oleh jemaat Korintus. Kecemasan Paulus bahwa
mereka melayani Tuhan harus ada surat tertulis kecemasan. Tetapi apa yang dibayangkan oleh Paulus ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Ketika dia bertanya kepada jemaat Korintus, apakah kalian ingin melayani Tuhan? Harus ada suratnya yang tertulis secara sah. Kalau kami mengutus kalian, tetapi saudara, ternyata jemaat di Korintus sudah mengalami pendewasaan secara rohani. Mereka berkata kepada Paulus, tidak, kami tidak memerlukan itu. Itu sebabnya saudara, Paulus berkata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan suratan terbuka? Suratan terbuka itu adalah bagaimana hidup kita bisa menampilkan Kristus kepada orang lain. Suratan terbuka adalah bagaimana orang bisa melihat ada Kristus di dalam hatimu, ada Kristus terpancar di dalam hidupmu. Dan orang bisa melihat itu, saudara. Tidak perlu kita harus berkeluar-keluar penginjilan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tetapi ketika orang melihat diri kita, orang tahu oh ternyata ada Kristus di dalam hidupnya. Ini yang dimaksud dengan suratan terbuka. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus menjadi suratan terbuka. Karena apa? Karena kita sudah mengenal pelayanan Kristus. Kita sudah mengenal bagaimana caranya melayani Tuhan. Saudara sudah menjadi orang Kristen sejak lahir. Saudara sudah beribadah sejak lahir. Saudara sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu sejak lama. Nah sekarang karena saudara sudah mengenal Kristus, maka saatnya kita perkenalkan orang lain. Kita perkenalkan kepada orang lain. Maka kita menjadi suratan yang terbuka. Dibuka suratnya. Supaya orang lain bisa lihat apa sih isinya. Hari ini kita mau melihat apa sih isi di dalam suratan terbuka itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi surat yang terbuka. Yang pertama saudara, yang harus kita lakukan adalah kita perlu menjaga hati kita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 33 dikatakan, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pertama, kita harus menjaga hati. Kenapa? Karena sudah ada roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang membuat kita, saudara, untuk selalu mengkoreksi diri, untuk selalu mengarahkan dan membimbing hidup kita supaya hati kita ini tetap berada di dalam kekudusannya Tuhan. Supaya hatimu tetap kudus, tidak tercemar oleh dosa yang semakin hari semakin merajalela. Bagaimana bisa memancarkan kehidupan? Matius berkata bahwa dari dalam perbendaharaan hatilah keluar sesuatu yang baik dan yang buruk. Hari ini apa sih yang ada di dalam perbendaharaan hati saudara? Apakah kebusukan? Apakah keburukan? Apakah kejahatan? Atau kasih? Atau perbuatan baik? Matius berkata dari perbendaharaan. Perbendaharaan berarti apa yang tersimpan di dalam hatimu saat itu? Apakah kepahitan, dendam, iri hati, dengki, kedegilan? Tetapi apakah ada kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera yang ada di dalam hati saudara? Ketika dihina orang, ketika direndahkan orang, ketika dimaki orang, saudara tetap kuat. Ketika saudara ditipu orang, saudara tetap kuat. Ketika saudara dianggap rendah oleh orang lain, dianggap tidak bisa berbuat apa-apa, dianggap tidak berguna, saudara tetap kuat. Dan
kasih selalu terpancar di dalam hidup kita. Maka terpancarlah kehidupan. Bagaimana yang dipancarkan di dalam dosa? Apa sih yang sekarang kita sedang pancarkan? Apakah sinar terang Kristus? Apa kegelapan setan atau iblis yang sedang kita pancar? Hari-hari ini saudara, banyak orang yang sekarang sudah terbiasa dengan dosa. Apalagi kita sekarang sudah terpapar jelas bagaimana dosa itu ada di mana. Kita buka YouTube, sudah jelas orang bahas tentang sesama jenis itu sudah biasa. Orang bahas tentang perzinahan, perselingkuhan itu sudah biasa. Orang bahas tentang menipu orang dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang jelek, menghina orang itu sudah biasa. Apakah itu juga yang akan saudara pancarkan kepada orang? Hari ini firman Tuhan supaya kita menjadi suratan terbuka, jaga hati. Setiap hari harus jaga hati supaya hatimu tidak busuk. Saya pernah menonton video bagaimana eksperimen gitu ya. Ada kapas putih, ya kan? Lalu kapas itu setiap hari ditaruh di dalam tabung, lalu di dalam tabung itu dimasukkan asap rokok. Ini sebetulnya iklan rokok. Dimasukkan asap rokok. Terus. Lama-lama kapas yang putih itu menjadi coklat. Lalu terus lagi dimasukkan lagi asap rokok. Lama-lama kapas yang sudah jadi coklat, lama-lama menjadi hitam, saudara. Lalu lama-lama kapas yang tadinya mengembang, lalu dia menjadi mengkerut. Lalu lama-lama kapas itu sisa sedikit dengan warna yang gelap, warna yang pekat, warna yang hitam, warna yang jelek. Saudara, kalau kita tidak menjaga hati, akan seperti itu. Yang masuk ke dalam hatimu itu perkataan hati yang jelek, hati yang buruk, menyimpan dendam, iri hati, ya kan, memaki orang, menjelekkan orang, ngomongin orang. Lama-lama hati kita seperti itu, busuk, hitam. Lama-lama sakit hati, ya kan? Lama-lama hati kita busuk, hitam seperti kapas tadi. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita perlu menjaga hati. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi suratan terbuka? Kita harus memerlukan kuasa Tuhan. Ayat yang ke 2 Korintus 3 ayat 4-5 berkata, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang kedua, kita butuh kuasa Tuhan. Paulus berkata, ini bukan karena pekerjaan kami sendiri, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat gereja kita sudah 33 tahun berada di dalam ladang pekerjaannya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin bisa bertahan. Ini bukan pekerjaan kita sendiri, tidak. Ditekankan lagi oleh Paulus, tidak. Tapi ini pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, karena ini pekerjaan Allah, saudara, maka janganlah jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Janganlah patah semangat untuk melayani Tuhan. Meskipun jemaat kita tidak banyak, meskipun tidak
perlengkapan fasilitas gereja kita tidak sebagus dengan gereja yang lain. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Ini pelayanan untuk Tuhan. Itu sebabnya kita ada sampai saat ini, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Makanya kita butuh kuasa Tuhan. Yang membutuhkan kuasa Tuhan bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, tetapi saudara, jemaat pun juga memerlukan kuasa Tuhan. Bagaimana kita senantiasa mengikuti perintah Tuhan untuk menjadi teladan dan kekuatan bagi kita sendiri. Hari ini kita mau belajar bahwa kita memerlukan kuasa Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri. Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tapi supaya memperlengkapi itu, kita butuh kuasa Tuhan. Bagaimana tadinya Musa, saudara? Musa, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan pakai saya deh. Saya ini tidak pandai berbicara. Ada saudara yang seperti itu? Tuhan, saya gak mau deh melayani Tuhan. Saya ini gak pandai bicara Tuhan. Musa berkata seperti itu. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku sudah memilih engkau. Tuhan memperlengkapi Musa di tengah-tengah kelemahan yang dia miliki. Karena apa, saudara? Karena Tuhan memberikan dia kuasa. Akhirnya dia mampu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, memimpin bangsa yang besar, membawa bangsa yang besar untuk keluar dari tanah penindasan menuju kepada tanah perjanjian karena kuasa Tuhan. Hari ini kita butuh kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kelemahan dan kekurangan. Amin. Saudara yang tadinya punya amarah, tapi Tuhan meredam. Jangan. Saudara yang tadinya agak pemalu, pendiam, ya kan, berbicara di tempat umum atau berbicara di depan orang banyak agak gemetar gimana gitu. Tapi Tuhan mampukan saudara. Saudara yang tadinya takut-takut mendoakan orang, aduh gimana ya cara doain orang yang sakit ya, gitu kan. Aduh mau manggil ada tetangga yang sakit minta didoain, aduh udah tengah malam masa manggil bapak pendeta gitu kan, aduh gimana ya. Mungkin saudara takut-takut doain orang. Tuhan mampukan saudara. Karena apa? Karena dia punya kuasa. Dan kuasa itulah yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, kita perlu Roh Kudus. Di ayat yang ke-6 berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kita mau belajar saudara bagaimana kita hidup di jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita menjadi dampak bagi orang lain. Yang membuat kita menjadi dampak, kita perlu tuntunan dari Roh Kudus yang ketiga. Bagaimana kita bisa bersaksi bagi orang lain melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan. Apabila kita kurang mampu, maka Roh Kudus yang akan menghidupkan setiap kehidupan. Bagaimana perkataanmu, pikiranmu, dan perbuatanmu itu bisa berpengaruh dan menjadi dampak bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Kita butuh Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus rindu
supaya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Let the Holy Spirit come in your hearts and the fulfill of your spirit. Biarkan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu dan memenuhi dan memuaskan roh dan kehidupan. Saudara yang haus hari ini, saudara yang rindu hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus, minta. Firman Tuhan katakan minta, maka Roh Kudus akan diberikan. Apakah saudara pernah merasakan kehausan itu? Pernah ya? Kalau saudara melayani Tuhan pasti pernah merasakan. Bagaimana caranya supaya saudara memuaskan, berdoa, menyembah? Kadang-kadang saya juga merasakan seperti itu, saudara. Sepertinya haus nih. Sepertinya pengen menyembah lebih dalam nih.